apa yang banyak dilihat sama orang-orang gitu. Terus habis itu ada nggak berapa banyak permintaan tentang keterangan informasi tentang produk kita gitu. Besarnya biaya, terus kontak pengunjung. Terus habis itu berapa biaya biaya per pengunjung yang serius, bisa kita lihat apakah efektif enggak. Terus besar biaya per pesanan, terus tingkat efektivitas kinerja staf penunggu stand, apakah dia efektif nggak sih dia jaga standnya, atau cuma males-malesan apa duduk aja. Kalau umpamanya duduk aja, otomatis nggak banyak attract orang buat datang ke stand dia. Jadi pameran kita otomatis nggak efektif gitu kan. Bisa diukur dari kinerja staff. Terus kecocokan ukuran stand dan jumlah penunggu stand. Ukuran standnya kecil enggak? Kalau umpamanya kecil, apakah worthy atau masuk akal kalau kita kasih penunggu staff banyak kayak gitu, atau gimana? Gitu. Standnya kecil tapi penjaganya 100 orang. Nah, kan malah orang nggak bisa ngelihat yang dipamerin kan, malah mamerin para SPG-nya misalnya kayak gitu kan ya. Nah, benar Mbak Firma. Ya, benar-benar. Terus masuk ke Mbak Firma mau cek ya. Tapi kalau yang jaga cewek seksi nggak berlaku deh. Oh iya benar. Iya, makin banyak ya. Makin banyak, tapi yang dijambangi standnya produknya, atau cuma deketin produknya, atau deketin mbak-mbaknya yang seksi itu. Soalnya saya pernah ikutan jaga liputan di pameran, yang ada malah teman saya dikerubut sama orang-orang. Iya, teman saya dikerubut. Jadinya orang-orang mas-mas nggak ngerubut produk yang kita pamerkan, tapi malah ngerubutin temen. Terus saya jadi bingung apa yang saya mau liput kalau seperti itu. Ya, jadi kita bisa ngukur efektivitas pameran dari situ ya. Terus belum yang ini. Yang C itu tadi ada sponsorship yang A, yang kedua adalah pameran, yang ketiga adalah corporate identity. Corporate identity apa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini ada jelas nih visualisasi dari ciri-ciri perusahaan. Misalnya, udah jelas ya? Ya, logo. Ya, ini seperti yang diomongkan tentang dijabarkan Mbak Ziah di pertemuan modul 7. Jadi logo itu kenapa kita penting membentuk identitas perusahaan itu juga sebagai sarana komunikasi pemasaran, karena kita harus bisa menanamkan ide atau identitas perusahaan kita atau ciri-ciri perusahaan di benak masyarakat. Kita harus memilih logo, nama perusahaan yang sesuai, dan warna atau segala macam tentang identitas budaya perusahaan kita, biar orang tuh ngelihatnya ini loh, ini Inta itu kayak gini loh, struktur katanya, logonya tuh pakai huruf kapital misalnya kayak gitu. Itu ya, jadi itu merupakan identitas. Saya menggeh-menggeh teman-teman. Bentar. Terus pesan dan media dalam corporate identity. Identitas perusahaan merupakan perlengkapan. Oh, nggak ada suaranya. Really? Mbak Kania jelas? Ada Mbak Ika. Oh, sinyalnya Mbak Ika ya?
Mau telepon Skype saya biar bisa kedengeran, tapi Mbak Ika aja. Kalau mau. Tapi Mbak Ika aja yang telepon. Biar yang lain enggak ini. Laptopnya Mbak Ika ya. Iya, gimana? Nggak apa-apa, diteruskan? Atau mau telepon Skype saya? Lanjut atau Skype saya aktif, cuma saya invite. Lanjut dulu ya. Anytime, just call me. Oh. Oke. Gitu ya. Iya. Iya, tapi nanti double kalau Mbak Kania ikut di Skype. Suara saya double. Itu ya. Oke, lanjut. Terus identitas perusahaan udah ya. Lanjut ya. Tahap mengelola identitas perusahaan itu memperoleh dukungan level yang luas. Terus habis itu memiliki akses untuk memahami situasi saat ini dengan menentukan citra yang ideal. Misalnya kayak logo-logo perusahaan itu semakin hari sih, akan mengikuti perkembangan waktu. Misalnya kayak Telkom dulu logonya kan cuma bulat terus ada garisnya jret gitu aja kan. Tapi akhirnya itu dianggap tidak mengikuti era zaman thread kuno gitu. Akhirnya pihak perusahaan Telkom memutuskan untuk mengganti atau memodifikasi logo tersebut menjadi gambar. Tetap pakai lingkaran, itu yang bermakna dunia seperti yang lingkaran sebelumnya, cuma dimodifikasi dengan gambar tangan dan logonya lebih logo kreatif zaman sekarang dengan warna-warna yang mencolok biar lebih diperhatikan oleh masyarakat dengan arti warna yang mereka maksud gitu ya. Jadi citranya seperti apa, mereka ingin perusahaannya memiliki citra seperti apa, mereka pun akhirnya meminta logo seperti apa kepada pihak yang membuat logonya. Nah, terus habis menentukan citra, mereka akan meringkas dan memilih desainer. Siapa nih kira-kira desainer yang pas buat bikin desain kita. Seperti lagi-lagi contohnya mas saya ya, pria saya itu kan juga desainer logo. Dia biasanya akan ditemukan oleh berapa pihak dan mas dan pihak-pihak itu akan disuruh presentasi tentang logo. Biasanya perusahaan kasih